Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Sofia Mardiah dengan NIM 11960000124, merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ICT pertemuan kelima ya. Saya mengikuti kelas pelatihan ICT pada kelas Q08 setiap hari Jumat pukul 07.30. Nah, langsung saja ya saya akan mempresentasikan ini ya. Nah, kita buka materinya. Nah, kemudian pada slide 1 kita langsung masuk ke materi. Nah, materi yang pertama itu understanding cells. Nah, ini kita nomor 1 itu kita klik practice workbook ya. Nah, di sini tuh kan ada hyperlink ya. Hyperlink. Nah, kemudian kita klik di sini. Namun karena saya sudah mengunduh semua materinya, jadi saya sudah menyiapkan materinya. Nah, tapi kalau misalkan belum diunduh, teman-teman bisa unduh dulu. Nah, ini kita langsung kerjakan. Nomor 2, select cell D6, D6, and type Healy. Ini D, ini 6. Nah, kita ketik Healy. Kemudian clear the content in row 14. Nah, kita blok dulu. Kemudian klik kanan, clear content. Nah, jadi sudah hilang semuanya ya. Kemudian delete column G. Ini G. Nah, kita klik kanan, kemudian delete. Nah, kemudian using either cut and paste or drag on and drop, move the content of row 18 to row 14. Nah, ini kita sini, kita blok, kemudian cut ya, dan paste di sini. Nah, setelah itu use the fill handle to put an X. Kita simpan dulu ya X-nya di F9. Ini 9, ini F9, X. Kemudian fill handle sampai 17. Nah, sudah selesai. When you finish, your workbook should look like this. Sama ya. Oke. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu modifying column, row, and cell. Di materi kedua, ya seperti ini. Nah, seperti biasa ya, setiap nomor 1 itu kita diperintahkan untuk mengunduh materinya. Nah, kemudian kita langsung ke nomor 2, auto-fit column with for the entire workbook. Kita auto-fit, di sini cells, kemudian format, kemudian auto-fit column. Nah, sudah. Setelah itu modify the row height, modify row height for row, dari sini, dari row 3 sampai 14. Setelah itu kita row height 22,5. Nah, kita harus menggunakan koma ya, karena kalau menggunakan titik itu akan salah ya. Setelah itu kita delete row 10. Insert a column to the left of column C. Ini column C, kita buat kolom baru. Nah, kemudian
type secondary contact in cell C2. Sini secondary contact. Setelah itu, make sure cell C2 is still selected and choose wrap text. Ini arrangement wrap text. Setelah itu, match and center cells ini ya, A1 sampai F1. Match and center. Nah, jadi digabungkan setiap tabelnya. Sebentar. Salah ya. Harusnya diblok dari A1 sampai F1. Nah, seperti ini. Kemudian, hide the billing address. Ya, ini. Dan font. D dan E. Hide. Nah, selesai. When you're finished, your book should look something like this. Sama ya di sini tuh. Ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Formatting cells. Materi ketiga. Ini. Langsung kedua, klik di challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Change the cell styles. Ini nanti. A2 sampai H2. Nah, cell style to accent 3. Di sini ada banyak pilihan, tapi kita diperintah untuk memilih ini. Setelah itu, change the font size. Ini row 1 to 36. Kita ubah ukurannya menjadi 36. Nah, sudah. Kemudian sisanya for the rest of the row nah, ini kita ubah 18. Setelah itu bold and underline the text in row 2. Kita bold dan underline, tebalkan dan beri garis bawah. Setelah itu change the font of ini ya, ini row 1 menjadi font yang kita pilih. Mana aja ya, misalkan ini. Setelah itu change the font of the rest, sisanya different font ya. Jadi fontnya bebas tapi berbeda dengan yang tadi. Misalkan ini aja. Nah, beda ya. Setelah itu change the font color of row nomor 1 to a color of your choice. Kita pilih warnanya, misalkan warna ini. Setelah itu select all of the text. In the worksheet and change the horizontal alignment to center alignment and the vertical to middle ya. Ini dan ini, center and middle. Nah, selesai. Udah sama ya. Kemudian kita lanjut ke materi keempat, understanding number format. Nah, ini
In cell ini ya, D2. Type today's date and press enter. Sekarang tanggal 14 Desember. Salah, harus pakai bahasa Inggris ya. Setelah itu that verify that it is using a date number format. Nah, kita pastikan di sini formatnya. Nah, format cell. Day, month, and year. Udah ya. Kemudian setelah itu change the cells text read in cell. Nah, ini pokoknya yang D8, ini day, ini 8, diubah ke persen. Nah, kita pilih number, dan ini persen ya. Persen style. Nah, setelah itu apply the currency format to all of column B. Pilih salah di sini ya. Nah, ini tapi kayaknya ini unit price-nya harus ada koma. Tapi kita tambahkan ini ya, increase decimal. Dan ada 2 koma, berarti 2 kali klik. Setelah itu, sel 8 lagi, D8, kita tambahkan desimal. Di sini contohnya 1 ya, 1 desimal. Berarti kita tambah kliknya 1. Nah, change command place to 1. Nah, it should now display 7,5%. Selesai. Sama. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi kelima. Materi kelima ini insert a new worksheet and rename it Q1 summary. Worksheet udah, yang tambahkan. Nah, kita ganti Q1 summary. Sudah. Kemudian move the expenses summary. Kita cari, nah ini ke move to the far right, paling ujung kanan. Sini. Nah, salah. Sini ya, samping November. Nah, setelah itu worksheet so that it Q1. Kalau yang Q1 pindah ke di antara between March and April. Nah, setelah itu create a copy expenses summary. Kita klik kanan, move or copy, create a copy, then klik expenses summary. Nah, sudah. Do not use copy. Change the color of the January to tab to blue. Tab color blue ini. Blue. And February to red ya. Group the worksheets September, October, and November. Nah, kita klik. Nah, selesai. Ada warna biru, merah, dan juga grup September, Oktober, November. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Using find and replace. Materi ke berapa ya? 6.
kita klik challenge tab lagi seperti biasa. Udah ya, sama ya. Kemudian Crystal Lewis was married and changed her last name to Taylor. Nah, dia ingin mengubah namanya karena menikah ya. Use find and replace to change Crystal's last name from Lewis to Taylor. Kita find and select, kemudian replace. Nah, nanti kita mencari Lewis, kemudian mengubahnya jadi Taylor. Be careful to only change Crystal's last name. Jadi hati-hati untuk mencari Crystal Lewis saja. Nah, find next. Nah, ini sudah ya, Crystal Lewis. Replace, jadi Crystal Taylor. Joseph Lewis. Nah, tidak ada. Kemudian find and replace bio di sini biologi sama ya, hati-hati. Nah, ini replace bio karena tidak boleh mengganti biomedical engineering. Nah, ini tidak boleh diganti. Find next, replace. Nah, sudah. Oh, ini masih ada. Nah, replace. Find next, sudah ya. Nah, setelah itu use find, replace, and replace all. Kalau yang ini dari kata physics ke physics science. Nah, find all. Nah, kemudian replace all. Oke. Katanya ada 4 yang ditemukan ya. Jadi semuanya jadi physics science. Selesai. Ini salah. Ini selesai ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Tadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke materi yang ke-7. Kita buka lagi kalau challenge. Nah, ini materinya checking spelling. Klik di challenge worksheet ya. Find the spell checks. Kita cari dulu spelling ada di mana. Nah, ini di sini ada spelling. Do you want to continue checking? Oke. Nah, ini spelling. Correct the word coffee and medung using spelling. Nah, ignore, kita abaikan amaneser. Ini change. Nah, ini ada amaneser. Jadi abaikan aja ya. Nah, kemudian ada medium. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke materi yang ke-8. Materi yang ke-8. Nah, klik the S course. In the page layout tab, use the print title. Kemudian, teacher repeat row 1 to top and the top column at left. Okay.
Kemudian ini materi page layout and printing ya, lupa. Nah, kemudian using the page break preview ya, dan gimana ya, review ada di view. Kemudian workbook view, page break preview. Nah, sudah ya, ini untuk memisahkan halaman. Kemudian move the break between rows antara 48 ya, sebentar. Kita cari 48. Nah, di antara 47 48 kemudian jadi 41 40. Nah, setelah itu in backstage view, open the print pen. Biasanya ada di sini print. Kemudian in the print pen change the orientation to landscape, dari portrait ke landscape. Kemudian change the margins to narrow. Change the scaling to fit all columns. Scaling di sini. Fit all column on one page. Nah, selesai. Sama. Kemudian kita ke materi 9. Intro to formula. Nah, kita lihat di sini. Click the challenge tab in the bottom left. Kemudian create a formula in cell D4. D ini 4. Nah, kita kecil lagi. Multiple the quantity. Kita masukkan rumus B4 dikali by the price per unit in cell. Nah, ini C4. Kemudian use the fill handle to copy the formula in cell D4. Nah, jadi di sini kita dari D5 sampai D7. Nah, sudah otomatis terjumlah. Kemudian change the price per unit for the ini ya di C6. Nah, kita ubah menjadi 2,25. Nah, otomatis ubah sendiri. Edit the formula in the total. Nah, ini ya di 8, D8. Nah, karena kan ini kan baru 1, 2, 3. Nah, kita tambahkan juga ini D7 ya, D7. Nah, selesai. Jawabannya 16242 itu sama. Kita ke materi 10. Materi 10. Nah, untuk ini jadi lebih kompleks, lebih banyak ya. Maksudnya lebih, mungkin bisa dikatakan lebih sulit untuk pengerjaannya. Nah, di sini open our practice sudah. Klik challenge lagi, kita cari challenge. Nah, kita cari ini, sudah. Kecil lagi supaya bisa meluasa. D7. Nah, ini D7 ini ya, ini D, ini 7. Create a formula that calculate the text for the invoice. Nah, use a sales tax rate of 7,5% ya. Kita jumlahkan. Teks sebentar.
Ini teh apa ya? Sebentar. Formula. Calculate the text for the inverse. Jadi semua ya, semua. Coba ya, kita coba. Oh, dikali mungkin. Dikali 7,5%. Oh iya, betul. Kemudian D8 di sini create formula that find the total for the order in the order word. This formula should, nah berarti menambahkan dari mana ya? Kita coba dari D3 sampai D7. Betul, 346. Betul, 346. Nah, total after discount itu berarti D8 dikali diambil diskonnya kan 10%. Ambil 10%. Kemudian dikali D8 lagi. Nah, 311,49. Hasilnya sama dengan ini. Kemudian, nah, sama ya. Oke, kita close dulu ini. Kemudian kita berarti ke 10 ya. Materi 10, relative and absolute self difference. Kalau yang tadi, creating more complex formula. Ini ya, kita masuk ke materi 10. Ke materi 11. Berarti. Kita coba lagi. Click the paper goods tab in the bottom left workbook. Paper good ini ya. Nah, setelah itu in cell D4 terlalu kecil. Nah, D4 di sini. Enter the formula that multiplies the unit price B4, kemudian quantity C4, ini C4, dan tax rate in sebentar, salah, belum dikasih rumus ini. Kemudian kali ulang ini, kemudian dikali quantity, kemudian dikali ini. Nah, kemudian masukkan absolute cell reference, absolute lambang seperti ini supaya konsisten ya. Oh, salah, berarti salah. Salah rumus ya. Salah. Coba diulang. B4 dikali ini C4. Oh, ininya E2. E2 berarti ini. Nah, kemudian masukkan absolute. Nah, terus fill handle ya seperti biasa D5 sampai D12. Nah, change the tax rate in E2 jadi 6,5. Selesai. Nah, sekarang kita ke materi yang terakhir. Ini ke materi 11.
Oh iya, materi 12 tetap ya, tadi kita tadi materi 11 pakai ini. Sekarang juga pakai yang ini materinya ya. Sekarang delete the value, klik ini dulu, klik the catering invoice. Nah, kemudian delete the value in cell 5. Ini dihapus yang ini. Kemudian masukkan ini ya, total cost the paper goods itu yang tadi kita kerjakan. Nah ini, tapi kita masukkan dulu rumusnya. Sama dengan yes, ini total cost, dan enter. Setelah itu di langkah yang sama kita ke menu order yang ini ya, menu order. Nah, kita cari menu order di ini E14. E14. Nah ya, kita enter. Nah, sama 5 sama ya. Nah, setelah itu kita udah berarti selesai. Nah, ini when you're finished getting invoice, worksheet should like something like this. Sama seperti ini. Oke, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.